pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Kabar semuanya? Baik, sehat, Bapak. Alhamdulillah. Untuk screenshotnya sudah saya kirim ke grup, Bapak, untuk absennya Bapak. Terus kemarin kendala teknis untuk masalah pemutaran video sudah terselesaikan, Bapak. Itu ya? Oke, terima kasih. Oke. Ini barusan saya baca ini. Oke. Sudah 12 ini ya. Baik. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Menjadi harapan kita juga. Menjadi doa dan harapan kita tentunya. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita. Dan memberikan tuntunan kepada kita di saat seperti sekarang ini adalah berproses diri, tetapi ketika kita berproses diri, ada hal-hal yang harus kita berhati-hati untuk menjaga kesehatan, kan gitu ya, menjaga kesehatan. Nah, itu menjadi tantangan kita tersendiri. Bolehlah semacam COVID, ya silakan. Tetapi yang terpenting bagaimana kita tidak terkena COVID sehingga dapat berproses dengan lancar. Dan utamanya juga dapat menghasilkan sesuatu yang mana sesuatu itu untuk kita gunakan nantinya ketika kita bertugas sebagai ASN. Nah, untuk itu sebagaimana biasa kawan-kawan, kita memulai saja ya. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, saya akan pimpin sendiri doa. Silakan berdoa sesuai dengan agamanya, kepercayaannya. Berdoa, mulai. Selesai. Kasih. Teman-teman yang saya hormati, pada pagi ini kita memulai pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah mengakhiri pembahasan kita terkait dengan agenda 1. Maka dengan demikian, saatnya sekarang kita akan membahas bersama-sama agenda yang kedua. Sebagaimana kita lihat di dalam tayangan ini, agenda yang kedua yaitu terkait dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Dan juga kita sudah mengetahui kawan-kawan, sebelumnya saya barangkali terlihat ya di layar ya. Halo? Terlihat, Pak. Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa kalau kita berbicara masalah nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil adalah tidak bisa lepas dari sekarang namanya berakhlak, ya, berakhlak. Gitu. Nah, kemudian apa saja berakhlak? Ya, berakhlak itu apa saja? Kawan-kawan sudah sering ya, mengucapkannya di saat-saat saya mengevaluasi secara lisan. Sudah tidak asing lagi di antara kawan-kawan. Apa saja berakhlak itu?
Ber-nya itu adalah berorientasi pelayanan. Kemudian A-nya yang pertama adalah akuntabel. Kemudian K-nya adalah kompeten. Kemudian H-nya adalah harmonis. L-nya loyal. Kemudian A-nya terakhir adalah adaptif. Serta K-nya yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, inilah kawan-kawan, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara masalah berakhlak sebagai core values kita, sebagai seorang ASN. Inilah menjadi hal yang sangat mendasar untuk kita pahami bersama-sama, untuk kita internalisasi bersama-sama, untuk kemudian juga nanti kita implementasikan, untuk kita aktualisasikan, dan bahkan untuk kita habituasi, kawan. Ya, untuk kita habituasi, sehingga benar-benar menjadi jawaban kita ini. Menjadi jawaban dalam rangka untuk menuju, menuju ASN, ya. Menuju ASN dan atau menuju birokrasi berkelas dunia. Wow, katanya begitu. Nah, itulah. Itu artinya apa? Itu artinya betapa pentingnya kita untuk mengedepankan akhlak di saat kita memerankan diri kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Betapa pentingnya untuk kita benar-benar mengimplementasikan, menerapkan, dan bahkan menanamkan kepada warga masyarakat, sasaran layan kita, ya, sasaran layan kita, agar mereka tertularkan, ya, terkait dengan berakhlak ini sendiri. Dan bahkan berakhlak ini sendiri juga sekarang sudah menjadi tren di mana-mana, pada sebuah instansi, baik apalagi pemerintahan, ya, termasuk juga swasta, badan usaha milik negara, dan sebagainya. Ini sudah mulai nih. Nah, itu artinya bahwa negeri kita yang kita cintai ini benar-benar memang lebih menekankan pada nilai-nilai dasar ini, begitu. Itu yang dapat saya sampaikan, kawan, pada kesempatan ini. Nah, kawan-kawan, sesi ini, ya, ini saya tidak bisa slideshow ini. Saya coba dulu sebentar, ya. Oh ya, bisa. Ya, oke. Kawan-kawan, ya, teman-teman yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah nilai-nilai dasar, dalam hal ini adalah berakhlak, kemudian tujuannya apa? Ya, ini tujuannya, kawan. Tujuannya ini, yaitu membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional yang berakhlak sebagai pelayan masyarakat, yang meliputi 7 tadi, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kawan, perlu untuk saya tekankan di sini bahwa kita sebagai ASN dan atau menjadi seorang pegawai negeri sipil tidak semata-mata kita dapat untuk mengandalkan, ya, mengandalkan kemampuan intelektual kita itu. Dan bahkan kalian, teman-teman semuanya, kalau dilihat dari kemampuan intelektualnya, sudah tidak diragukan lagi. Ya, sudah tidak diragukan lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena perekrutan teman-teman ini semuanya dilakukan dengan sangat ketat. Ya, dilakukan dengan sangat ketat dan mampu untuk mengalahkan sebegitu banyak saingan-saingan, begitu. Nah, tetapi pada kenyataannya teman-teman mampu
untuk menjadikan dirinya sebagai seorang calon pegawai negeri sipil. Nah, itulah saya katakan sebagai tanda bahwa kalau dilihat dari aspek intelektualnya, teman-teman ini semua sudah tidak diragukan lagi. Hanya persoalannya, apakah cukup sampai di sini saja? Tentu tidak. Nah, itu kawan-kawan. Tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan intelektual saja, tidak cukup. Banyak orang pintar ya, orang pintar tetapi tidak tahu terkait dengan angka ungguh. Ya, banyak juga orang pintar tetapi tidak tahu etika. Tidak tahu apa namanya itu etiket. Gitu ya. Kemudian lepas dari yang namanya tanggung jawab. Ya. Kemudian tidak tahu yang namanya kerjasama itu bagaimana, tidak tahu mereka. Tidak mau, dan bahkan kalau toh memang misalnya tidak tahu gitu, tetapi mereka belum tentu mau gitu, karena kecenderungannya orang-orang yang merasa dirinya pintar itu gitu ya, kecenderungannya adalah orang lebih membanggakan dirinya ya, lebih bekerja dengan sendirinya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang pintar dan sebagainya gitu. Tetapi dalam hal ini tidak demikian. Nah, kemampuan di bidang intelektual menjadi keharusan untuk dilengkapi dengan kemampuan yang lainnya, yang dalam hal ini adalah berakhlak itu sendiri. Itu sebetulnya kawan-kawan. Nah, tentunya muncul pertanyaan, loh Pak Dewa, apakah selama ini para PNS itu belum berakhlak Pak Dewa? Negara kita kan negara yang agamis ini Pak. Kenapa kok baru ditekankan ini? Sebuah pertanyaan yang sangat benar ini kamu. Saya katakan bukannya tidak berakhlak, gitu ya. Tetapi banyak yang sudah berakhlak, tetapi tidak sedikit pula yang masih perlu untuk ditingkatkan nilai-nilai dalam hal memaknai dirinya sebagai seorang pegawai negeri sipil melalui akhlak itu sendiri. Begitu. Nah, terlebih juga pemerintah kita itu dapat secara jeli dan bahkan mulai tahun 2010 gitu ya. Nah, telah membuat sedemikian rupa grand design reformasi birokrasi, kemudian dikemas sedemikian rupa melalui roadmap Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Permenpan nomor 25 tahun 2020 kalau nggak salah, ya betul, tentang roadmap reformasi birokrasi. Nah di situ ada 8 area yang perlu untuk dicapai, sekaligus juga dalam rangka untuk mencapai birokrasi berkelas dunia. Nah dengan demikian jawabannya kalian ini salah satunya, gitu kawan. Kalian ini salah satunya. Nah teman-teman ini ya sebagai sebuah jawaban terkait dengan salah satu aspek reformasi birokrasi adalah yaitu penataan sumber daya aparatur. Nah teman-teman yang saya hormati, nah kalau begitu kurikulumnya nopo Pak, gitu kan? Kurikulumnya apa saja, terus kompetensinya apa dan sasarannya nopo Pak? Inilah kawan. Kurikulumnya itu, nah, saya sampaikan di sini pembentukan karakter, ya terdiri dari 4 agenda, ya 4 agenda dan ya sebetulnya yang kelima itu bukan termasuk agenda, tetapi adalah tambahan orientasi dengan kemampuan di bidang tugasnya masing-masing oleh instansinya. Itu agenda yang pertama itu apa? Yaitu sikap perilaku bela negara. Nah, sudah hafal ini kawan-kawan ini. Kemarin sudah saya... Mohon maaf Pak, ya. slide-nya tidak jalan Bapak. Oh, terima kasih informasinya.
Inilah penyakitnya. Oke, nggak usah di slideshow berarti ini. Terlihatkah? Belum? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya. Ya. Nah, kemudian saya ulangi, agendanya itu apa saja? Nah, kembali lagi ini. Karena apa? Karena ini adalah kurikulum. Sikap perilaku bela negara, kemudian nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang warna merah ini yang sekarang kita bahas bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam menuju ini, dalam mewujudkan smart ASN, gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terakhir adalah habituasi, agenda yang keempat. Yang kelima itu adalah materi-materi lebih berorientasi pada materi-materi yang terkait dengan bidang tugasnya. Ya, yang terkait dengan bidang tugasnya. Gitu. Inilah kurikulumnya. Nah, sengaja memang dibuat merah-merah ini. Ini yang menjadi pembahasan kita. Dan tolong ini jangan lupa, kawan-kawan ya, teman-teman ya, jangan lupa. Nah, kemudian kalau kurikulumnya seperti itu, kemudian kompetensinya apa, Pak Dewa? Itu ya, barangkali pertanyaannya seperti itu. Inilah kompetensinya, kemampuannya ini. Kemampuannya adalah untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara, kapanpun, dimanapun bertugas. Harus bernafaskan sikap perilaku bela negara. Yang terdiri dari apa kemarin itu, saya lupa itu. Yang terdiri dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang terdiri dari bagaimana kita dapat untuk melihat isu-isu yang mengancam terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kemudian kita dapat untuk bersiap siaga membela negara kita. Itu. Kita tidak bisa lepas dari situ. Harus kita betul-betul memang menaruh perhatian terhadap keberlangsungan negara kita. Nah, kemudian mengaktualisasikan ya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang berakhlaknya harus kita aktualisasikan. Harus kita terapkan, harus kita nyatakan. Bukan hanya mendapatkan teori saja. Ya. MOC sudah dapat ditandai dengan adanya apa namanya itu apa namanya? Piala ya. Trofi gitu ya. Trofi. Ya, bahkan ada 50 trofi. Itu artinya kawan-kawan sudah sangat memahami semua. Ya. Dan bahkan sekarang juga saat sinkronus pertama dan sinkronus kedua akan kita bahas bersama-sama. Nah, itu sudah tidak diragukan lagi. Akan tetapi harus diaktualisasikan. Harus diaktualisasikan. Kapan mengaktualisasikannya? Mengaktualisasikannya itu adalah ketika kita memasuki agenda habituasi. Kapan itu? Pada saat kita mengaktualisasikan rancangan aktualisasi yang akan kita bahas, kembali ke kantornya masing-masing, disitulah akan kita terapkan, belajar, menerapkan, mencoba untuk menerapkan. Sehingga nantinya ketika kita masuk instansi, tidak dapat diragukan lagi. Tinggal mengaktualisasikan dan atau tinggal menghabituasi. Membiasakan. Gitu kan. Nah, kemudian mengaktualisasikan tentang apa juga? Tentang kedudukan dan peran pegawai negeri sipil menuju menjadikan diri kita adalah ASN yang smart. Gitu. Kemudian kemudian baru yang berikutnya adalah habituasi, yang terakhir adalah terkait dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, gitu kawan-kawan. Nah, kemudian kenapa kok perlu seperti itu, kompetensi seperti itu? Kenapa? Gitu ya. Karena kita menjalankan fungsi. Nah, fungsi ini lagi sudah hafal ini kemarin sudah disampaikan. Sudah hafal ini, makanya sering saya sampaikan, sering saya tanyakan kepada kawan-kawan itu. Ya. Sering saya tanyakan.
Fungsinya nopo mau? Pelaksana kebijakan publik, ojo lali lo ini. Kemudian sebagai pelayan publik yang profesional, ya. Kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Inilah kawan. Inilah hal yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita laksanakan ketika kita sudah menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kemudian sasarannya adalah pegawai negeri sipil, ya, yang profesional, yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Jangan lupa, kita adalah sebagai pelayan masyarakat, ya. Tanamkan mindset kita, bentuk mindset kita, ya, bentuk mindset kita, pola pikir kita bentuk. Jangan kita memiliki pola pikir bahwa kitalah yang dilayani oleh masyarakat. Kalau dulu begitu pola pikirnya, gitu ya. Tetapi harus bergeser, harus dibalik, gitu. Harus dibalik bahwa kitalah sebagai pelayan. Kita sebagai pelayan. Pelayan siapa? Pelayan masyarakat. Loh kenapa? Kembali. Kenapa kok kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat? Karena masyarakat sebagai pemilik republik. Masyarakat, jadi masyarakat itulah bos kita. Masyarakat itulah bos kita. Apalagi masyarakat itulah menggaji kita. Wah. Itu kawan-kawan sasaran. Nah, kemudian yang nomor B di sini, ya, orientasinya itu, yang nomor 5 itu diterjemahkan ke dalam nomor B ini, penguatan KTBT. Kemampuan teknis bidang tugas. Terdiri dari apa? Terdiri dari administratif dan substantif. Nah, biasanya ini di bidang kepegawaian ini, ya, ya diisi oleh teman-teman dari daerah, gitu ya, terkait dengan kepegawaian ini, begitu. Oke, ini apa namanya itu, kurikulumnya, kompetensinya, dan sasaran yang harus kita capai, kawan. Sehingga tidak ragu lagi, oh gitu ya, ininya apa namanya itu, ini nggak bisa lagi nih ya. Nah, ini harus stop lagi nih. Berkabar sebentar ya kawan-kawan ya. Nah, kalau nggak gini, guys. Ini aja. Nggak tahu kenapa ya, kok beneran gini ya laptop saya. Ini laptop pinjaman nih kawan-kawan ini. Anak saya yang punya ini. Ini sudah, ini sekarang. Oke. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan kepada kawan. Sedikit saya sampaikan. Pentingnya satu core values ASN. Kenapa kok penting? Pertama, karena mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN dimanapun berada. Nah, nilai-nilai ini memang dimunculkan dari mana? Dari atas, begitulah. Kenapa? Karena agar kita memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai itu. Nah, kalau begitu ya kurang pas dong. Nilai-nilai ditentukan dari atas, tetapi yang nomor 2 jawabannya. Menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi, ya, dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Nah, ini yang bottom up-nya. Jadi dari atas ada nilai-nilai, dari bawah juga ada nilai-nilai.
Nah, itulah nilai-nilai ya, nilai-nilai yang dapat untuk diterapkan di seluruh wilayah kita ini, Indonesia. Nilai-nilainya itu. Gitu. Untuk mempertegas bahwa betapa pentingnya nilai-nilai itu yang merasuk dalam diri ASN. Sehingga nantinya dimanapun mereka bertugas, kapanpun mereka bertugas, ya dapat untuk menerapkan nilai itu. Begitu kawan-kawan. Itu pentingnya seperti itu. Pentingnya seperti itu. Nah, kemudian core values akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Nah, dengan nilai-nilai dasar inilah diyakini akan dapat untuk mendorong pembentukan karakter ASN. Sekali lagi, karakter ASN. Karakter yang bagaimana? Adalah karakter yang berakhlak. Loh, terus bagaimana nilai-nilai dasar yang dulu teman-teman saya itu dulu, senior-senior saya yang dulu yang sebelumnya ini mendapatkan aneka, gimana Pak Dewa? Itu tetap berlaku. Dibuat sedemikian rupa menjadi salah satu bahan yang diramu sedemikian rupa menjadi berakhlak sekarang. Begitu kawan-kawan. Jadi bukannya dibuang, bukannya tidak diberlakukan lagi, bukan. Tetapi dibuat sedemikian rupa menjadi bahan. Terlihat ya kawan ya? Terlihat ya? Iya, Bapak. Ya. Ya, Menjadi Pak. bahan untuk apa namanya itu? Untuk dijadikan berakhlak itu sendiri. Gitu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian apa lagi pentingnya? Yaitu memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain. Kita sebagai ASN, sebagai pegawai negeri sipil, kawan, teman-teman, sangat mungkin suatu saat nanti akan berpindah tugas, karena mutasi, kena rolling, dan sebagainya. Nah, agar jangan sampai berpikir, lah, terus kepiye nilai-nilai yang sudah saya miliki, yang biasa saya terapkan di instansi X, loh, kemudian tiba-tiba saya mendapatkan pindah ini, kena rolling ini. Nah, terus apa nggak bingung saya? Nilai-nilai apa yang dapat saya terapkan? Tidak khawatir. Nilai-nilai itulah, karena memang sama. Itulah. Itu pentingnya, kawan. Jadi satu nilai, satu core values dalam hal ini. Usah. Dan kita harus siap itu, gitu. Dimutasi kemana saja, kena rolling kemana saja, itu harus siap. Untuk mendapatkan jabatan apa saja, jenis jabatan apa saja, silakan. Bukan nopo-nopo. Yang terpenting rohnya itu adalah nilainya siap untuk kita terapkan dimanapun kita bertugas. Itu yang keempat. Kemudian berikutnya adalah menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini untuk memperkuat. Sekali lagi, buat apa pentingnya bahwa peran kita, fungsi kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ketika kita menunjukkan diri, mewujudkan diri kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ya hendaknya juga bernafaskan nilai-nilai itu sendiri. Dapat memperkuat itu semuanya. Gitu kawan-kawan. Kemudian yang keenam, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya masing-masing instansi memiliki budaya kerja. Jangan lupa budaya kerja yang diterapkan adalah budaya kerja yang positif. Maka dengan demikian, dengan core values ini akan dapat memperkuat itu semua. Itu barangkali, kawan-kawan, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, dan ini semuanya bukan hanya sembarang, kawan. Bukan hanya mengangkat, oh ini adalah kehendak dari lembaga administrasi negara dan sebagainya, bukan. Iya itu juga, tetapi adalah ini ada dasarnya yang jauh lebih penting dalam hal ini.
Apa dasarnya? Yaitu surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi Corvalus dan branding aparatur sipil negara. Ini dasarnya. Tentunya surat edaran ini juga munculnya bukan main-main juga kan? Adanya ya tentunya berangkat dari reformasi birokrasi, gitu ya. Reformasi birokrasi tentang Grand Design itu, Grand Design Impres nomor tahun 2010 itu, nomor 81, gitu. Yang ditindaklanjuti juga. Kemudian termasuk juga pidatonya Presiden Jokowi, yang salah satunya adalah membangun atau menata tentang sumber daya manusia. Nah, kalau kita lihat dari surat edaran ini, teman-teman, ya, yaitu tentang implementasi budaya dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Wah, keren ini. Pemerintahan berkelas dunia, kawan ya. Serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang aparatur sipil negara, diperlukan keseragaman nilai. Ini seragam guys, seluruh Indonesia. Diperlukan keseragaman nilai sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia menekankan tentang core values ASN itu sendiri. Oke? Core values ASN itu sendiri. Nah, kemudian menjawab dari situlah menindaklanjuti dari Permenpan itulah lembaga administrasi negara yang dalam hal ini adalah memiliki kewenangan untuk mengkaji jalannya pemerintahan ya di Republik kita ini, sekaligus juga berwenang untuk melakukan kediklatan, gitu ya, melakukan kediklatan, mengemas sedemikian rupa ya, ASN yang berakhlak ini sendiri. Mengemas sedemikian rupa. Jadi ASN, jadi LAN ini yang punya kewenangan, kawan. Mengkaji dan mendiklat semua ASN di Republik Indonesia ini yang pegawai negeri sipil. Nah, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh lembaga-lembaga diklat yang ada di Indonesia, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Yang namanya berbeda-beda. Yang jelas di setiap provinsi pasti ada diklat. Nah, kalau kita di Jawa Timur ini, ya di BPSDM ini. Dan BPSDM ini juga kita melaksanakan diklat ini harus mendapatkan izin dari LAN. Begitu. Kemudian tenaga pelatihnya atau widasuaranya juga harus di workshopkan. Baru kemarin ini ikut workshop teman-teman. Makanya saya katakan, ya kita sama-sama belajar ini, gitu ya. Kita sama-sama belajar. Loh, kenapa kok begitu? Bukankah ini? Loh, bukannya kita ini mengajari, bukan. Kita ini berhadapan dengan orang-orang dewasa istilahnya itu. Teman-teman ini semua adalah orang-orang dewasa yang sudah penuh dengan pengalaman dan pengetahuannya. Apalagi teman-teman sudah mendahului untuk membaca ini semua, gitu loh. Dengan demikian pada kesempatan ini bukan ngajari, gitu loh. Bukan mengajari, tetapi untuk mengajak bersama-sama berdiskusi. Membantu untuk belajar. Nah, ini. Itu ditekankan oleh lembaga administrasi negara. Bukan ngajari kalian itu, bukan. Oh, mereka itu adalah orang yang sudah banyak pengalaman, apalagi sudah punya pengalaman untuk duduk di pemerintahan selama 1 tahun ini. Apalagi sudah perguruan, wah macam-macam. Nah, dengan demikian, ini saya tidak akan menjelaskan lagi karena sudah berulang kali ini ya, berakhlak ini. Nah, kemudian tentunya kita sebagai ASN memiliki branding. Oh, lagi brandingnya ya. Brandingnya apa? Bangga melayani bangsa.
Itu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, bangga melayani bangsa. Itu. Bangga melayani bangsa. Nah, kemudian kawan-kawan, mari kita kupas satu persatu. Kalau kita berbicara masalah berakhlak, berakhlak berarti mulai dari mana? Bernya adalah berorientasi pelayanan. Inilah barangnya. Tolong dicamkan dulu, saya permisi sebentar saja. Baik, kita lanjut. Jadi bernya itu apa? Berorientasi pelayanan. Oh, inikah barangnya? Ya ini. Secara singkat dibuat sedemikian rupa. Tetapi lebih lanjut, ya silakan teman-teman untuk mendalami. Nah, kalau begitu berorientasi pelayanan ini, kemudian definisinya apa sih? Ini definisinya. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Wih, demi kepuasan masyarakat. Gitu. Loh, memang kalau hal memberikan pelayanan itu harus ukurannya kepuasan. Iya. Sekali lagi, masyarakat. Masyarakat dan masyarakat sebagai sasaran layanan kita. Gitu. Dan apapun bentuk layanan yang kita berikan kepada warga masyarakat itu sendiri, ya ukurannya bagaimana masyarakat merasa puas terhadap layanan kita. Baik dari aspek kualitasnya maupun dari aspek kuantitasnya. Ya. Kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas, banyak aspeknya. Yang nantinya ke depan juga akan kita bahas bersama-sama. Ada kaitannya dengan yang lainnya. Nah, kalau begitu, kalimat afirmasinya nopo Bapak? Ini afirmasinya. Kami berkomitmen. Nah, ini janji nih. Komit ini. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini sudah janji. Sudah berjanji pada diri sendiri. Dan tolong ini dipahami betul ya teman-teman ya. Tolong ini dipahami betul ini. Karena ketika misalnya ujian nanti, pretest, post-test, sangat mungkin ini. Ya. Jadi kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, itulah. Jadi definisinya tadi seperti itu, berarti meresapi definisinya itu harus diwujudkan dengan komit, dengan janji pada diri sendiri. Gitu. Nah, kalau begitu, pedoman perilakunya apa mawon itu? Pedoman perilakunya apa? Pedoman perilakunya ini, yaitu kode etiknya ini. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Harus dipahami dulu. Kebutuhan masyarakat itu apa saja? Apa kebutuhannya itu apa? Ya. Kalau kita sudah memenuhi, ya, sudah memahami tentang jenis kebutuhan warga masyarakat, terus bagaimana kita dapat untuk memenuhi kebutuhan itu? Loh, kenapa kok perlu seperti itu? Karena apa? Karena dalam rangka untuk menuju layanan yang prima. Kita tidak akan mudah mengatakan sebuah pelayanan yang sangat prima. Kita tidak akan mudah mengatakan layanan yang maksimal kalau belum mampu untuk mewujudkan apa sebetulnya yang diharapkan oleh warga masyarakat sebagai pemilik republik. Kalau misalnya dalam hal ini teman-teman ini sebagian besar bertugas di rumah sakit dan atau di puskesmas, berarti bagaimana kita dapat untuk memberikan yang terbaik kepada warga masyarakat dalam hal untuk memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan. Kawan-kawan inilah berada di garis terdepan. Kawan-kawan inilah yang berada di garis terdepan inilah
yang dapat untuk memahami apa saja jenis kebutuhan masyarakat terkait dengan kesehatan dan bagaimana caranya untuk mewujudkan agar dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat itu benar-benar dapat tercapai dengan baik. Begitu teman-teman. Wah gitu ya, menjadi seorang pegawai negeri sipil ternyata semacam ini ya. Berarti tidak ada dong santai-santainya. Bagaimana informasi sebelumnya bahwa seorang pegawai negeri sipil katanya, wah enak, baca koran, tidak ada itu. Ini sudah dibekali seperti ini, sudah ditanamkan seperti ini. Tidak ada kata-kata santai lagi nanti. Tidak ada kata-kata menomorduakan layanan, tidak ada. Harus lebih memperhatikan layanan itu sendiri. Nah, kemudian kalau begitu, terus apa saja pedomannya lagi yang lainnya? Pedoman perilaku kita sebagai ASN. Ya harus ramah dong. Ketika kita memberikan pelayanan itu harus ramah. Ojo mung cemberut. Jangan kata-katanya jangan kasar. Ya. Jadi ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ini kawan-kawan. Nah, terkait yang nomor 2 ini, ya kita saksikan bersama-sama lah ketika kita misalnya masuk ke bank ya, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Wah, kalau saya katakan, disinilah kita dapat belajar banyak dari pegawai bank. Begitu kita memasuki kantor bank, ya, sudah dibukakan pintu oleh siapa? Oleh satpamnya. Selamat pagi, Bapak. Itu misalnya contoh. Ada yang dapat kami bantu, Bapak? Jawab, saya mau menabung. Silakan ambil kartu nomor. Silakan duduk dulu, Ibu, Bapak, dan sebagainya. Sopan kan? Ramah. Belum lama kemudian dipanggil juga oleh tellernya. Nomor 5 dan sebagainya. Itu. Nah, semacam itu. Sehingga dengan demikian kita sebagai sasaran layan, sebagai nasabah bank, merasa puas dengan layanan model-model semacam itu. Terlebih juga kita adalah sebagai orang timur. Jadi yang namanya etika sopan santun itu sangat-sangat penting untuk kita kedepankan ketika kita melaksanakan tugas sehari-hari kita itu sendiri. Demikian juga kawan-kawan itu. Jangan sampai mengabaikan ketika misalnya melaksanakan tugas untuk di puskesmas. Itu. Hal-hal semacam ini perlu untuk kita kedepankan. Nah, berikutnya juga melakukan perbaikan tiadalah henti. Nah, ketika kita memberikan pelayanan, ya, berorientasi pada pelayanan ini, jangan sampai cepat merasa puas, kawan. Tetapi harus melakukan perbaikan, dan perbaikan. Karena tiada gading yang tidak retak. Tidak gading yang tidak retak. Kita sudah maksimal untuk memberikan yang terbaik. Kawan-kawan kita sebelah kiri kanan juga sudah maksimal untuk memberikan terbaik. Kerjasama kita juga sudah baik dan sebagainya. Anggapan kita. Tetapi masih ada kalanya juga hal-hal yang kurang. Dengan demikian, kita harus betul-betul memang dapat secara bahu-membahu melakukan perbaikan-perbaikan dan secara terus-menerus. Karena apa? Karena saingan-saingan kita, kawan-kawan. Apalagi yang namanya di rumah sakit ya, teman-teman ya. Di puskesmas. Saingannya dari mana saja, teman-teman? Coba. Rumah sakit swasta kan? Gitu. Itu saingan. Nah, agar jangan sampai kita sebagai instansi pemerintah justru kalah dengan layanan yang ditunjukkan, yang diwujudkan oleh kawan-kawan di rumah sakit swasta. Gitu. Kalau boleh ngambil banding dalam hal ini. Nah, kemudian hal lainnya yang dapat saya sampaikan selain bernya yang pertama berorientasi pelayanan, maka A-nya apa? Inilah A-nya, akuntabel. Halo. Iya, Bapak. Ya, Bapak. Saya takut kalau ngomong sendiri ini. Iya, Pak. Masih menyimak, Pak. Kok hening kan ya? Inilah bedanya kalau kita daring ya.
Meresapi, Pak. Inilah bedanya kalau daring ya. Gitu. Jadi kalau daring itu ya gini nih. Beda dengan kalau klasikal. Kalau klasikal, wah saya goyang ini semuanya ini. Gitu. Ojo terlalu hening gitu ya. Takut saya kalau ngomong sendiri. Tapi tadinya untungnya teman-teman sudah mengingatkan juga. Kalau misalnya. Oke lanjut ya. Ya, Pak. Kejar waktu kita ini. Nah kemudian akuntabel itu apa? Akuntabel itu adalah ya ini bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, amanah. Jangan lupa ini panjenengan ini semua, teman-teman ini semua sebagai perawat, sebagai bidan adalah apa? Adalah kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Dari rakyat. Gitu. Dari rakyat memberikan kepercayaan ini. Loh, kenapa kok rakyat, Pak Dewa? Saya yang ngetes adalah dari BKD. Dari mana yang ngetes kemarin? BKD ya. Menpan dan sebagainya. Nah, iya. Ya, itu yang melaksanakan tugasnya dari teman-teman itu, BKD itu sendiri, Menpan itu sendiri. Tugas dari mana? Dari rakyat. Agar rakyat mendapatkan fungsi layanan yang terbaik. Gitu kan. Bertanggung jawab amanahnya atas amanah atau kepercayaan yang diberikan. Gitu. Nah kalau begitu, bagaimana janji sucinya yang ada dalam dirinya itu bagaimana? Yaitu kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Wah, jangan main-main ini. Kami bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Untuk mendapatkan amanahan tidak mudah kan teman-teman ya? Iya, tidak mudah ini. Termasuk anak saya juga sudah mencoba untuk bersaing agar mendapatkan amanah dari warga masyarakat. Tetapi sampai sekarang belum berhasil. Waduh. Ya, anaknya, bapaknya aja yang sering ketemu dengan teman-temannya ini kok. Tetapi anaknya berupaya untuk memposisikan dirinya agar mendapatkan amanah, belum berhasil. Gitu ya. Kalah sama yang namanya Marta Rosita. Waduh, Mbak Marta ini. Berapa ya saingannya kemarin tuh, Mbak? Kalah sama Nur Laila Dul. Kalah sama Leli Dwish dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan ke depan berhasil. Saya lanjut. Kemudian, ini janji sucinya dalam hati. Ditanamkan dalam hati. Kemudian, pedoman perilaku ini nopo mawon. Kode etiknya apa? Kata kuncinya tadi lupa saya menyampaikan ya. Kode etiknya apa? Ini kode etiknya. Atau pedoman perilaku ya saya katakan ya. Pedoman perilaku nopo mawon ini. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, kacang hijau, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, ini kawan-kawan, sering saya katakan. Melaksanakan tugas. Integritas. Dalam diri, nilai yang ada dalam diri setiap manusia, termasuk dalam hal ini adalah ASN itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah integritas, tentunya adalah satunya pikiran, kata, dan perbuatan. Integritas. Berarti apa? Bagaimana seseorang dapat untuk berbuat jujur, laksanakan tugasnya. Bagaimana seseorang dapat untuk bertanggung jawab, ini akuntabel ini, dalam hal untuk melaksanakan tugasnya. Bagaimana seseorang dapat untuk komit dalam dirinya untuk melaksanakan tugas itu sendiri, amanahnya itu sendiri. Bagaimana seseorang harus konsisten melaksanakan tugasnya itu sendiri, gitu. Dan lain-lainnya. Nilai-nilai itulah yang dibutuhkan saat sekarang ini. Tidak ada seseorang itu melaksanakan tugasnya lepas dari tanggung jawab, tidak ada.
Tidak ada. Ya. Baik tanggung jawab secara individu, tanggung jawab secara instansi, dan secara keseluruhan di Pemda bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian kerjakan. Kepada siapa? Kepada rakyat. Melalui siapa? Melalui DPR-nya. Melalui atasannya langsung, dan sebagainya. Loh kalau begitu tanggung jawab secara individu nopo mawon contohnya Pak Dewa. Ayo apa itu yo? Tanggung jawab secara individu itu adalah contohnya SKP. Sudah bikin SKP ya kawan-kawan ya? Belum ya? Kan hanya mengisi, Bapak. Belum. Kalau CPNS sudah bikin ya? Dianjurkan mengisi, Bapak. Iya, Itu mengisi. contohnya. Contohnya. Apapun yang dibuat, dipertanggungjawabkan, itu raportnya itu. Demikian juga instansi. Ya, instansi berupa apa? Lakip kan gitu ya, lakipnya itu. Kepada siapa tanggung jawabnya? Kepada atas ini memerintahnya, memerintahkan. Dalam hal ini siapa? Bupati. Siapa lagi? DPRD kalau di daerah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sebetulnya kalau misalnya seorang pegawai negeri sipil itu mendapatkan kepercayaan, mendapatkan fasilitas saya katakan, fasilitas rumah dinas, mobil, motor, dan sebagainya, itu sebetulnya untuk apa sih? Adalah untuk memperlancar dalam hal untuk melaksanakan tugas. Memperlancar untuk melaksanakan tugas. Nah terus kemudian bagaimana? Kalau ada misalnya anak para pejabat yang bersangkutan kemana-mana membawa kendaraan yang dinas, gitu. Nah, tentu itu adalah telah masuk dalam kurang dapat melaksanakan atau menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara baik dan benar itu sendiri. Karena mindsetnya seperti itu, pola pikirnya sudah seperti itu. Ada anaknya bangga menunjukkan bahwa orang tuanya sebagai seorang pejabat mendapatkan fasilitas mobil, dipakai oleh anaknya. Dan untuk ngantar misalnya ngantar ibunya ke pasar dan sebagainya, justru itu menjadi kebanggaannya. Nah, pola pikir seperti itu tuh perlu dirubah. Saya sering itu, kebetulan istri saya juga seorang pegawai negeri sipil itu. Sering saya tekankan, kan dapat fasilitas motor. Tolong ya, jangan pakai motor plat merah kalau di luar jam kantor, gitu kan. Gitu. Ini saya pakai ininya saya sendiri aja. Kadang-kadang istri saya juga ngeyel aja udah. Enggak apa-apa, karena iya kalau memang misalnya ini urusan kantor ya memang harus. Tetapi jangan untuk kepentingan pribadi, jangan. Tolong itu. Sekarang masyarakat itu sangat kritis. Kritis sekarang. Kalau misalnya terjadi apa-apa di jalan, sebentar aja menyebar ke seluruh Nusantara. Apa nggak malu? Itu. Malu dan mencerminkan sebagai PNS yang kurang bertanggung jawab. Menyalahgunakan menyalahgunakan kekayaan dan barang milik negara. Kan gitu kan sekarang ya teman-teman ya. Sekarang kalau kita salah memposisikan diri kita berperilaku dalam masyarakat itu, salah sedikit saja itu wah luar biasa kawan-kawannya. Perlu untuk diwaspadai ini. Cepat sekali menyebar kemana-mana. Cepat sekali menyebar kemana-mana. Itu viral kan gitu ya. Nah semacam itu. Tentu kita tidak mau hal-hal semacam itu. Tentu kita tidak mau hal-hal semacam itu akan terjadi. Nah, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Wah, ini sering terjadi. Jangan mentang-mentang punya kewenangan, mentang-mentang punya jabatan, kita kemudian dihadapkan dengan konflik kepentingan misalnya. Di situ kita tidak bisa untuk memposisikan diri kita. Itu yang bahaya. Ya, bahaya di situ. Jadi mengorbankan akhlak, mengorbankan jujur, mengorbankan segala macam.
Gitu. Nah, di situ kalau misalnya kita dihadapkan dengan konflik kepentingan tahu ya, konflik kepentingan itu adalah terbenturkannya kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Itu berbenturan. Nah, pada saat berbenturan itu, kita sebagai seorang pegawai negeri sipil tidak bisa untuk memilih atau menghindar dari konflik kepentingan itu, ya sama dengan kita mengorbankan diri kita, mengorbankan amanah, ujung-ujungnya malu juga. Sering terjadi ini tanpa disadari oleh banyak pihak. Nah, berikutnya kawan-kawan, kalau begitu orientasi sudah, kemudian akuntabel sudah, kemudian apa yang K-nya itu? Kompeten. Sorry, tadi agak kelewatan. Kata kuncinya ini, integritas, kata kunci ya. Konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian berikutnya apa? Kompeten. Loh, kalau kompeten itu terus definisinya kayak pripun, Pak? Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sinau pokoknya. Sinau. Dan terus dikembangkan apa yang disinaui. Ya. Kemampuannya itu harus dikembangkan. Waduh, tiba-tiba berat ya Pak Dewa ya, jadi PNS ya Pak ya. Iya berat memang. Mau kalau begitu saya mau mengundurkan diri, boleh nggak Pak Dewa? Monggo. Kalau misalnya gitu Mbak Wida ya udah ketawa gitu. Menggolekannya angel kayak gini kok mengundurkan diri. Mana ya Mbak Yo? Ya memang. Begitu. Jadi begitu kawan-kawan ya. Nah, kemudian kalau begitu apa? Janji sucinya itu apa? Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Terus pokoknya ini udah janji loh ini. Sudah janji, sudah apa namanya itu? Komit loh ya dalam dirinya itu. Nah, kalau begitu nopo mawon ini pedoman perilakunya, kode etiknya nopo mawon. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terus sinau, terus belajar, terus beradaptasi. Ya. Kenapa? Karena terus berubah sekarang ini. Berubah terus ini dengan kemajuan teknologi itu, dengan perkembangan warga masyarakat, ya. Pemicunya apa sebetulnya terus berubah-berubah ini sekarang yang begitu cepat ya. Kalau perubahan pasti terjadi ya. Yang akhir-akhir ini begitu cepat perubahannya, pemicunya apa? Ya kemajuan teknologi. Apalagi adanya COVID-19. Wah, kalau di situ kita tidak bisa berubah, kalau di situ kita tidak bisa beradaptasi, lenyap kita. Tenggelam kita. Nah, dengan demikian ketika kita memproklamirkan diri kita sebagai seorang pegawai negeri sipil, ya harus mampu untuk itu. Menjawab tantangan. Iya, menjawab tantangan. Saya pertama kali mengalami agak gagap-gagap juga ini kawan. Termasuk juga sekarang masih banyak kelemahan juga. COVID ini munculnya kan tahun 2020 ya teman-teman ya. Nggih, Bapak. Bulan Maret itu kan. Nggih. Bulan Maret itu. Nah kemudian persisnya tanggal 16. Ini cerita sedikit pengalaman saya nih. Tanggal 16 Maret itu. Saya dapat tugas ngajar di Sidoarjo itu. Pertama kali isu munculnya itu di Malang khususnya di Brawijaya. Itu di UB. Jalan sepi. Sepi jalan. Begitu masyarakat begitu takutnya dengan adanya isu COVID itu dulu. Terlebih juga saya, wah ini besok pagi saya harus ke Sidoarjo ini ngajar, harus ke piye dia. Saya tanya panitia, ke sana kemari saya tanya, terus gimana nih pembelajaran ini? Karena begitu gawatnya ini.
Nah, kami belum ini loh Pak, belum mencanangkan untuk pembelajaran daring Pak Dewa. Berarti harus tetap saya datang ya, nggih Pak Dewa. Nah itu. Tetap saya datang. Yang namanya di jalan begitu sepi sepanjang Malang Sidoarjo itu. Pengalaman saya itu. Sepi. Demikian juga di kelas hening. Gitu lah. Karena belum ini, masih belum begitu. Bagaimana sebetulnya cacaannya untuk menghadapi situasi seperti ini kan gitu kan? Belum itu ketika itu. Nah, secara lambat laun akhirnya, lembaga administrasi negara juga memberikan cara-cara, terobosan-terobosan. Ya sekarang seperti ini. Termasuk sekarang kita ini. Saya pengen ketemu sebetulnya yang namanya kawan saya yang namanya Dita Santika Putri ini. Pengen ketemu dengan kawan-kawan yang namanya yang lainnya siapa lagi nih, gitu ya. Gitu, pengen ketemu. Kan gitu ya. Yang namanya Mbak Marta, Wida. Tetapi ya apa boleh buat? Itulah. Di satu sisi kita harus tetap menjalankan tugas pembelajaran kita. Di satu sisi kita dihadapkan, nah ini caranya seperti ini, adaptifnya seperti ini, gitu ya, komportennya seperti ini. Jawab, jadi untuk menjawab tantangan semacam ini. Kemudian dapat membantu orang lain belajar. Nah ini, kita harus juga dapat membantu orang lain belajar. Tolong nanti kawan-kawan juga begitu. Ketika nanti misalnya sudah berada di instansinya masing-masing, kepada kawan-kawannya yang senior, kepada pimpinan dan sebagainya, harus dibantu. Ada yang bertanya, loh Dek, ya, kok saya itu dengar berakhlak itu maksudnya apa sih Dek ya? Oh begini loh Mbak, Bu, begini. Nah, sama dengan seperti itu. Siapapun yang membutuhkan keterangan-keterangan, pembelajaran yang sudah diperoleh, itu contohnya misalnya. Nah, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jangan sampai ragu. Tadi sudah disampaikan, tugasnya itu harus betul-betul memang memperhatikan kualitas. Harus siap kapan saja. Ya, kapan saja. Nah, kata kuncinya adalah kinerja terbaik, kemudian sukses, keberhasilan, kemudian learning ability, kemudian ahli di bidangnya. Ahli, profesional. Sebagai seorang bidan, harus bidan lah, ahli di bidangnya. Profesional dalam hal untuk membantu orang melahirkan. Ada nggak bidan lelaki ya? Dokter SPOG, Bapak. Apa? Kalau laki-laki dokter SPOG, Bapak. Ada ya? Oh iya ada ya. Oke. Ya. Kalau oke. Ahli di bidangnya, oke, dan seterusnya. Nah, kemudian itu kompeten. Kemudian kita berbicara masalah hanya apa? Harmonis. Wih. Harmonis. Apa saja ininya? Definisinya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Sering sudah kita bicarakan ya. Sering sudah kita bicarakan bahwa negara kita adalah negara yang sangat luas, yang berdasarkan Pancasila, yang berbineka tunggal ika. Perbedaan itu pasti, kawan. Pasti perbedaan itu. Tidak bisa kita pungkiri. Gitu. Jangan sampai dengan adanya perbedaan itu, kita menjadi terpecah. Kan? Tapi dengan perbedaan itu sudah menjadi hukum Allah. Justru dengan perbedaan yang ada itu adalah menjadikan kekayaan buat kita. Ya. Janji sucinya apa?
kami saling peduli dan menghargai perbedaan itu sendiri. Pedoman perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dari mana saja, dari unsur mana saja, dari agama mana saja, dan sebagainya. Harus sama, harus kita hargai. Dan juga pedoman perilakunya adalah suka menolong orang lain. Untuk lebih jelasnya ini tolong dilihat ya videonya ya. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini kawan-kawan yang dapat saya pertegas, memang sengaja ini polanya saya buat seperti ini. Kenapa? Karena saya berpikiran bahwa ini membantu juga teman-teman ini nanti kalau misalnya ujiannya itu cek orang ini pasti, hampir pasti deh keluar ini nanti. Kalau ini nilainya tidak tinggi, wah blind ini. Gitu loh. Karena lebih ditekankan pada berakhlaknya ini, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah loyal. Loyal. Jam berapa ini? Wih, kurang 9 kurang 2. kurang 30 menit ya. Iya. 30 menit. Oke, agak ngebut dikit ya. Nah, kemudian berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, kalau memang misalnya kita sudah waktunya pulang, jam 3 waktunya pulang, tetapi ternyata masih banyak juga warga masyarakat membutuhkan layanan kita, gitu ya. Tentunya kita masih menyediakan diri kita, ya, siap untuk memberikan layanan sampai warga masyarakat benar-benar terlayani walaupun sudah lewat waktu. Betul nopo-nopo. Kan itu kan, barangkali itu adalah merupakan sebuah wujud dedikasi. Biasanya di puskesmas pasti seperti itu deh. Kecuali misalnya sudah ada pembagian tugasnya, itu lain lagi itu ya. Nah, kemudian kalimat afirmasi ini adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etiknya atau pedoman perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan tapi nanti ini kita bahas lagi ya, karena ini sangat penting untuk kita ini. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Harus loyal itu. Harus loyal. Kepada siapa? Pimpinan kita. Harus. Pimpinan langsung kita atasan, pimpinan lagi, sampai topnya adalah kepala pemerintahan itu sendiri, yang dalam hal ini sekaligus menjadi kepala negara. Jangan sampai kita ini dengan posisi sebagai seorang pegawai negeri sipil, sukanya mencerca. Ojo. Lo kepiye to iku mbak iku yo. Posisi ini statusnya menjadi pegawai negeri sipil, tetapi kok justru malah ya mengkritik sih nggak apa-apa ya. Tetapi kok begitu? Nah, wah ini loyalitasnya perlu dipertanyakan ini dan sebagainya. Dikejar waktu. Adaptif. Nopo adaptif niku? Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Berinovasi dan berinovasi. Berubah dan berubah. Untuk menghadapi itu apa? Untuk menghadapi itu dengan cara inovasi. Sekarang tidak ada tanpa inovasi. Makanya ada aturan berupa PP nomor, kalau nggak salah, kalau nggak lupa saya nih ya, nomor 37 tahun 2017, kalau nggak 39, saya lupa. Inovasi daerah. Gitu. Inovasi daerah. Kemudian kalimat afirmasinya apa? Kami terus berinovasi
dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Pedoman perilakunya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Part itu menyesuaikan diri tadi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Karena apa? Kreativitas itu merupakan awal daripada orang mampu untuk berinovasi, bertindak proaktif. Itu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Terakhir adalah kolaboratif, kerjasama. Itu membangun kerjasama yang sinergis. Kerjasama nggak bisa kerja sendirian, lo nggak iso. Nggak iso. Disitulah tunjukkan keharmonisan kita, kerjasama kita, kekompakan kita sama insan PNS. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Tidak ada tepuk dada. Kalau nggak ada saya itu tak bisa, nggak jalan ini semua. Gak ono. Kalau nggak ada instansi saya tidak ada itu semua. Semuanya karena instansi saya, karena kerjaan saya. Tidak ada yang seperti itu. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Silakan, sah-sah saja, selama memang dapat mendukung terlaksananya tugas kita. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Inilah teman-teman kolaboratif yang perlu untuk kita resapi bersama-sama, ya, yang perlu untuk kita internalisasi bersama-sama untuk nantinya dapat kita biasakan, ya, untuk kita biasakan melakukan ini semua. Itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan. Ini secara garis besarnya memang sengaja saya buat sedemikian rupa. Yang lain-lainnya tolong untuk didalami sendiri, ya, dipahami sendiri, yang lebih implementatif, tetapi yang jelas di waktu yang ada ini sekarang kurang 26 menit saya akan gunakan untuk menyampaikan tugas. Karena tugasnya itu baik tugas individu maupun tugas kelompok. Saya awali dengan tugas individu terlebih dahulu, kawan. Tolong dicatat dulu sementara ya. Iya, Pak. Tolong dicatat dulu, karena apa? Karena habis ini saya belum bisa untuk share di LMS, saya langsung oper ke kelas yang lain. Oke. Ya. Jadi ini tugas individunya, tolong dicatat dulu. Tolong dicatat dulu tugas individunya. Tugas perorangan. Nah, peserta dipersilahkan untuk melihat dan mendeskripsikan praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Di mana saja boleh yang diketahui. Ya, apa? Ya, praktek berakhlak itu silakan. Itu yang pertama. Mendeskripsikan artinya apa? Menguraikan secara singkat dan padat, gitu ya. Gitu ya. Silakan. Di mana saja silakan. Yang kedua, peserta dipersilakan untuk memilih dan mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dan siapa saja tokoh panutan itu. Bisa diterima nomor 2 ini? Dipersilakan untuk memilih dan mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak itu, dan siapa saja yang menjadi tokoh panutan. Boleh tokoh panutan kalau memang misalnya di instansinya setempat misalnya menemukan tokoh panutan, angkat saja, silakan.
dalam hal apanya yang perlu untuk kita ini, kelebihannya apa, prestasi yang sudah diperoleh apa, namanya siapa, dari mana, dan sebagainya. Sampaikan. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, peserta dipersilakan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak. Tolong rancang ini. Budaya berakhlaknya kayak apa? Ya, saya ulangi, peserta dipersilakan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Ini, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan tugas terkait dengan tugas perorangan ini? Bapak, untuk puisi ya Bapak, izin bertanya. Ya. Untuk tugas perorangan yang pertama ini, berarti kami mendeskripsikan sesuai dengan instansi, misalkan di puskesmas, bagaimana prakteknya berakhlak, begitu nggih Bapak? Ya. Atau misalnya tidak ketemu di instansi yang bersangkutan, di mana saja yang diketahui, silakan. Dan itu artinya kepada teman-teman diminta untuk mencari referensi-referensi. Kan gitu kan? Nggih. Ya. Ada lagi yang lain? Mohon izin Pak, untuk nomor 1 ini kita melihat kondisi real, apa kita ambil yang baik-baik sesuai yang berakhlak saja Pak? Atau yang sisi negatifnya dari... Oh, yang berakhlak dong. Kita agar kita terinspirasi, iya, ya. Agar kita terinspirasi. Kan gitu tujuannya. Iya. Praktek berakhlak udah jelas ini. Praktek berakhlak, ya. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu 20 menit. Tetapi ini saya izin mungkin akan mengawali ini selesainya ini. Ya. Tadi kita akan mengawali juga memulainya. Enggak apa-apa ya. Sudah cukup tugas perorangan ini? Oke, Bapak, untuk yang upaya rancangan tergantung dari kami berarti nggih Bapak? Ya. Sehari-hari. Begitu ya? Oke. Oke, siap Pak. Ya, kita bungkus dulu ya. Nanti kita tangani melalui grup ya. Oke, Bapak. Selamat mengerjakan. Ini yang tugas individu atau perorangan. Waduh, tiba kayak ngene Pak Dewa, ini gimana sih Pak? Pak, kok ya kemen tugas itu Pak? Ya inilah, saya juga melaksanakan tugas. Berikutnya adalah tugas kelompok. Tugas kelompok. Kepada peserta, kelompoknya yang kemarin aja ya. Dibagi 3 kelompok berarti? Ya. Peserta dipersilakan untuk 1, mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, membuat video tentang kampanye menjadi PNS berakhlak. Kampanye ini. Nah, ini memang sengaja saya bikin kelompok besar atau kelas. Karena apa? Kalau teman-teman ini sebelumnya ini kan di kelas lain itu kan dari berjauhan ini tempatnya ya. Berjauhan ini. Tetapi kalau memang misalnya teman-teman di Kabupaten Bondowoso ini tidak begitu berjauhan, akan saya bagi menjadi kelompok 2 aja. Bagaimana kira-kira? Menjadi kelompok 2 apa menjadi kelompok kelas ini? Dua kelompok aja ya. Ada yang berjauhan nggak? Halo.
apa kelompok kelas? Sama saja sih. Ya, saya bagi menjadi 3 kelompok aja ya. Sesuai dengan kelompok yang di atasnya Berarti ya. tetap kelompoknya ya, Pak? Iya, iya, itu aja ya. Iya, siap. Sama saja. Jadi kampanye. Membuat video tentang kampanye menjadi PNS yang berakhlak. Wah, silakan. Gitu. Oke. Siap, Bapak. Kemarin memang rata-rata suaranya kurang begitu bagus ya. Tapi sekarang kan sudah kemarin sudah dicoba. Ya. Kemudian itulah kawan-kawan yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Kesehatan juga terjaga dengan baik. Ya. Kesehatan juga jaga dengan baik. Nah, kemudian kawan-kawan perlu saya pertegas lagi. Tugas ini sebetulnya, ini pertemuan kita yang kedua kapan? Asinkronus yang kedua. Hari Jumat ya? Hari Jumat, Bapak, jam 1. Bagaimana? Apa sesuai jadwal, Bapak? Iya, sesuai jadwal. Hari Jumat. Sesuai jadwal. Kecuali misalnya, kalau kan jam 1 kan ya? Nggih, jam 1, Pak, setelah Jumatan. Oh ya, hari Jumatan. Iya, Jumatan. Berarti yang lainnya hari... Nanti hari Sabtu ini ada lagi sinkronus, Pak. Jam 8. Yang ini ya, agenda yang ketiga kan? Nggih, jam 8. Itu apa sesuai jadwal juga nanti? Iya, iya. Jadi gini, jam 1, memilih jam 1-nya apa memilih jam 8-nya? Panjenengan ini, ayo. Jam 8, Pak. Ayo, berikan kesempatan, wes. Tugasnya. Tapi satunya apa tugasnya harus sudah selesai ya, Bapak ya? Kenapa, Mas? Tugasnya harus sudah selesai jam 8 kalau pagi gitu. Iya, itu harus di-upload di LMS. Nah, silakan. Monggo. Pastikan sekarang. Jam 8 ya. Apa jam 1? Ayo silakan. Tergantung ibu-ibu ini, Bapak. Kelas yang lainnya, saya biar bisa menyampaikan ke kelas yang lain. Jam 1 dah, Pak. Jam 1 ya? Ya wes. Untuk yang di daerah itu apa enggak kesulitan nanti setelah siang, Ibu? Internetnya. Terutama ini yang di daerah Sumber Waringin, Sukosari. Ya yang jauh-jauh ini. Monggo. Monggo, silakan. Selama tidak padam, insya Allah aman, Pak. Nah, kalau sore itu padam biasanya. Di sini sekarang sudah padam, Pak. Ya itu, bagaimana? Apa enak pagi aja gitu. Monggo. Ini tugasnya masih ada lagi, Bapak? Mungkin untuk besok. Kenapa? Tugas-tugasnya ini ibu-ibu masih ada lagi besok? Enggak, ini aja, makanya. Iya, itu. Jadi sekaligus saya sampaikan ini. Karena saya kalau misalnya besok lusa saya sampaikan, saya lupa karena saya takut kalau lupa. Karena apa? Karena kan sibuk dengan yang angkatan lain gitu loh maksud saya. Makanya sekaligus saya sampaikan sekarang gitu loh. Tetapi kerjanya tolong di ini ya. Yang jelas waktu yang ada tidak ada kerja nganggur gitu loh, kecuali minggu. Ya. Ya, Bapak. Nanti kalau dicek oleh LAN nanti saya yang kena nanti gitu loh. Oke. Jam 8 atau jam 1, Ibu? Jam 8 enggak apa-apa, Pak. Jam 8 saja, Pak. Jam 8 dan pagi. Jam 8 ya. Ya, wes. Hari Jumat jam 8 ya. Ya, Pak. Hari Jumat jam 8. Sehingga yang lainnya akan saya bikin jam setelah itu gitu. Oke, begitu. Terima kasih ya. Izin saya mengawali ini selesai ini. Nggih, Bapak. Monggo. Sama-sama, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Dan kita tentunya penutup doa ya. Karena tadi kita mengawali dengan doa. Lupa. Kita menutupnya dengan doa juga. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi pembahasan kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk lembaga di tempat kita bertugas, dan juga untuk masyarakat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mas. Nggih, Bapak. Nggih, sama-sama. Sampai jumpa. Nggih.
hari Jumat. Ya, Iya, makasih. hari Jumat. Bapak. Sehat-sehat selalu ya. Iya. Iya, Dan Bapak. keluarga. Ibu-ibu, bagaimana